Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Faisal Azhari Supriyanto. Kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu pengembangan sistem. Yang pertama kita bahas adalah pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah serangkaian langkah-langkah pemecah masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan bahwa solusi yang telah berhasil. Urutan langkah-langkah. Langkah yang pertama dalam sistem adalah yang pertama, melihat perusahaan sebagai sebuah sistem. Yang kedua adalah mengenal sistem lingkungan. Yang langkah ketiga adalah mengidentifikasi subsistem perusahaan. Berikutnya adalah urut-urutan langkah dalam upaya definisi. Manajer atau seorang di dalam unit manajer mengidentifikasikan masalah atau gejalanya. Setelah masalah teridentifikasi, manajer dapat menghubungi seseorang analis sistem untuk membantunya dalam memahami masalah. Itu termasuk langkah yang berikutnya, ada langkah yang keempat, yaitu melanjutkan dari sistem ke tingkat subsistem. Langkah yang kelima adalah menganalisis bagian-bagian sistem dalam urut-urutan tertentu. Berikutnya adalah urut-urutan langkah dalam upaya solusi. Upaya solusi melibatkan suatu pertimbangan atas alternatif-alternatif yang layak pemilihan alternatif terbaik dan implementasinya. Langkah yang termasuk langkah ke-6, yaitu mengidentifikasi solusi-solusi alternatif. Langkah ke-7, mengevaluasi solusi alternatif. Langkah ke-8, memilih solusi yang terbaik. Langkah 9, mengimplementasikan solusi. Langkah 10, menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan solusi. Berikutnya adalah siklus hidup pengembangan sistem. Pendekatan sistem merupakan sebuah metodologi. Metodologi adalah satu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Pendekatan sistem adalah metodologi dasar dalam segala macam jenis masalah. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC adalah aplikasi dari pendekatan sistem dari pengembangan suatu sistem informasi. Berikutnya adalah prototyping. Prototype atau prototyping adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Proses pembuatan prototype ini disebut prototyping. Berikutnya adalah jenis-jenis prototyping. Jenis prototyping ini ada dua. Yang pertama adalah prototype evolusioner, dan berikutnya adalah prototype persyaratan. Untuk prototype evolusioner adalah terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru, dan prototipe ini akan menjadi sistem aktual karena prototipe ini dilanjutkan produksi. Berikutnya adalah prototipe persyaratan. Prototipe persyaratan ini adalah dikembangkan sebagai satu cara untuk mendefinisikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Ini adalah daya tarik prototyping. Daya tarik yang pertama adalah membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Yang kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Yang ketiga adalah pengguna memainkan peran yang lebih efektif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, ada implementasi menjadi lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkannya. Berikutnya adalah potensi kesulitan dari prototyping. Terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubung dengan sistem produksi nantinya. Prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Antar muka komputer dan manusia yang diberikan beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik desain yang baik.
Berikutnya adalah pengembangan berfase. Suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri dari investigasi awal, analisis, desain, konstruksi awal, dan konstruksi akhir. Urutan tahapan ini tidak berbeda dari SDLC tradisional. Hal yang membedakan adalah cara bagaimana analisis desain dan konstruksi awal diulang kembali untuk setiap modul sistem secara terpisah daripada untuk keseluruhan sistem. Berikutnya adalah fase-fase modul. Fase-fase modul terintegrasi ke dalam pengembangan sistem. Jika prototyping paling sesuai digunakan untuk sistem kecil, metodologi RAD paling sesuai digunakan untuk sistem besar, maka pengembangan berfase dapat digunakan untuk pengembangan segala jenis ukuran sistem. Berikutnya adalah desain ulang proses bisnis. BPR mempengaruhi operasi TI perusahaan dalam dua hal. Pertama adalah TI dapat menerapkan BPR untuk mendesain ulang sistem informasi yang hidupnya tidak dapat dipertahankan lagi dengan pemelihara biasa. Ketika sebuah perusahaan menerapkan BPR pada operasi utamanya, usaha ini akan selalu memberikan efek gelombang yang menyebabkan perancangan ulang sistem informasi. Berikutnya adalah rekayasa terbalik. Proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan paling keterhubungan di antara unsur-unsur tersebut, sekaligus untuk membuat dokumentasi. Titik awal dalam rekayasa terbalik sebuah sistem adalah kode komputernya yang diubah menjadi dokumentasi. Berikutnya adalah rekayasa ulang. Rekayasa ulang atau re-engineering adalah merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Akan tetapi, ini bukanlah pendekatan yang bersih karena pengetahuan dari sistem yang ada saat ini tidak sepenuhnya diabaikan. Berikutnya adalah alat-alat pengembangan sistem. Alat-alat pengembangan sistem ada dua, yaitu pendekatan sistem dan berbagai siklus hidup pengembangan sistem adalah metodologi, cara-cara yang direkomendasikan dalam memecahkan masalah-masalah sistem. Berikutnya, alat pemodelan proses yang populer adalah pembuatan diagram data yang menggunakan simbol-simbol untuk proses dan unsur-unsur lingkungan yang dihubungkan oleh panah yang menunjukkan arus data. Berikutnya ada manajemen proyek. Proyek-proyek pengembangan sistem yang pertama dikelola oleh manajer unit TI dengan dibantu manajer dari analisis sistem, programmer, dan operasi. Sejalan dengan pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh perusahaan, proyek-proyek akan dikelola oleh suatu hierarki manajer yang terdiri atas komite eksekutif, steering komite, SIM, dan seorang manajer proyek untuk setiap tim pengembangnya. Steering komite SIM. Steering komite SIM ini ada 3, yaitu menciptakan kebijakan yang memastikan dukungan komputer untuk mencapai sasaran strategi perusahaan, melakukan pengendalian fiskal, menyelesaikan perselisihan yang terjadi sehubungan dengan prioritas penggunaan komputer. Berikutnya adalah mengestimasi biaya proyek. Mengestimasi biaya proyeknya ada 2, ada input pengestimasian biaya dan output pengestimasian biaya. Untuk inputnya sendiri, sebuah work breakdown struktur atau WBS mengidentifikasi aktivitas-aktivitas proyek yang akan membutuhkan sumber daya. Contoh WBS adalah grafik Gantt dan diagram jaringan. Kebutuhan sumber daya mencantumkan sumber daya tertentu yang akan dibutuhkan dan beberapa jumlahnya. Untuk outputnya sendiri, estimasi biaya dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek dan biasanya dinyatakan dalam unit-unit keuangan yang berlaku seperti dolar dan euro. Estimasi seperti ini dapat disempurnakan kembali selama proyek berlangsung untuk mencerminkan tambahan informasi seiring dengan semakin jelasnya proyek. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.